Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Iwan Muda, Iwan Ahwat semua dimanapun Iwan Muda berada. Kali ini kita kembali lagi di talk show dalam rangka persiapan Milad ke-120 Pondok Pesantren Suryalaya. Alhamdulillah hari ini bersama Alay Wijaya Kusuma dan juga para narasumber khususnya pada kegiatan. Salah satu kegiatan yang tentunya menarik pada perayaan Milad ke-120 tahun ini yaitu kegiatan pameran kesuryalayaan dan ilmiah. Tentunya hari ini sudah ada guru saya juga di sebelah sana dan ini juga rekan saya, ada Bapak Agus Samsul Basar SAG MMPD, kemudian ada Bapak Ahmad Robitul Hilmi MAMUD dan juga Tubagus Hilman ST. Nah, alhamdulillah. Apa kabar Bapak semuanya? Alhamdulillah. Aduh, jadi alhamdulillah malam-malam dihadirkan di sini tentunya dalam rangka kita bakal bincang-bincang nih tentang kegiatan yang tentunya sebenarnya ini udah ditunggu-tunggu para Iwan Ahwat semuanya, yaitu salah satunya di pameran kesuryalayaan dan ilmiah. Nah, sebenarnya tapi banyak yang pengen ditanyain sebenarnya Pak. Ini salah satunya mungkin pameran kesuryalayaan itu seperti apa sih? Kemudian ada juga ilmiah tuh kegiatannya apa aja gitu di dalamnya. Mungkin pertanyaan pertama mungkin dari saya tuh sebenarnya kegiatan kesuryalayaan dan ilmiah ini tuh apa sih Pak? Boleh siapa yang mau jawab nih kira-kira Pak? Atau sekalian memperkenalkan diri Pak? Boleh? Ini boleh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. saya Tubagus Hilman di sini mungkin sedikit menginformasikan bahwa di pameran kesuryalayaan dan ilmiah ini ada 3 program utama. Pertama itu ada Suryalaya Expo. Oke. Suryalaya Expo. Yang kedua itu ada pentas seni dan syiar kesuryalayaan. Yang ketiga ada ruang interaksi kesuryalayaan. Ruang interaksi Suryalaya. Jadi ada 3 program yang ditawarkan di program ini ya. Oke. Mungkin salah satunya ada Expo. Ya. Expo dan pentas seni ini berbeda ya? Beda. Nah, ini pengen tahu sebenarnya Expo itu apa sih di dalamnya itu? Jadi kegiatan Expo ini adalah zona ekonomi kreatif, ada tempat jual beli, tempat mau mempromosikan gitu untuk ikhwan yang punya produk-produk ataupun jasa gitu. Di situ bisa transaksi, di situ bisa mengenalkan, di situ bisa kayak misalkan jasa mau ada semacam pelatihan. Iya, begitu. Gitu. Terus produk ada kuliner ikhwan misalkan dari Bandung ada ubi cilembu kayak gitu. Jadi ciri khas bisa Betul, dibawa ke sini gitu. ya. Bener-bener. Sebenarnya tapi Expo ini lebih ke ekonomi atau lebih luas lagi kayak misalkan ada edukasinya juga, ada tema-tema yang lain gitu di dalam Expo ini Pak. Tema utamanya ada. Ada Ya. apa Pak boleh? Tema utamanya kita tuh dari oleh Ikhwan untuk kemajuan ekonomi bersama. Wah, keren banget. Dari Iwan untuk Iwan demi untuk kemajuan ekonomi bersama itu tema utamanya. Sebetulnya tadi ada 3 program utama ya, tadi Suryalaya Expo, pentas seni dan syiar kesuryalayaan dan ruang interaksi kesuryalayaan gitu. Walaupun ada juga sih seminar internasional, cuman beda venue, itu masih di bawah juga pameran kesuryalayaan dan ilmiah. Ada 2 venue utama sebetulnya. Yang pertama venue-nya di Komplek Pendidikan MTS dan MA. yang di bawah dekat pondok pesantren. Oke. Yang kedua di kampus IAILM dan SILM. Oke. Bentuknya seminar internasional. Karena kan seminar internasional kan itu mencakupnya kan banyak orang kan gitu. Kapasitasnya mungkin di atas 500 orang, jadi tempatnya tidak cukup. Kalau di bawah kan lebih ruang interaksi itu sama ilmiahnya itu mungkin di ruang interaksi kesuryalayaan sama seminar internasional itu mungkin yang jadi ilmiahnya gitu. Jadi ada tempat khusus ya untuk ada. yang internasional yang lebih luas Ya, cakupannya. Betul, kalau yang di atas mungkin seminar internasional sama nasional itu kan cakupannya besar Ya, betul. Kalau di bawah versi lightnya gitu lah. Versi light ya. Beta. Ya kapasitasnya mungkin 100 orang ya. 120 orang. Di ruang interaksi kesuryalayaan itu kan ada workshop, ada pelatihan, ada bedah buku dan lain sebagainya gitu. Tapi ruangannya
terbatas hanya sampai 200 orang atau 300 orang lah paling banyak gitu. Kalau yang seminar internasional kan di kampus sampai 1.000 kalau nggak salah ya, sampai 1.000 kapasitas. Jadi lebih luas lagi ya. Jadi, Karena kalau seminar internasional yang di kampus itu kita menghadirkan narasumber dari 3 negara. 3 negara. Betul. Mana aja tuh Pak? Yang pasti Indonesia ya. Indonesia masih satu. Oke boleh. Kedua negara tetangga Malaysia, Malaysia. gitu. Yang ketiga negara tetangga juga gitu, Singapura. Singapura. Oh, jadi narasumbernya langsung didatangkan dari sana. Betul, Wah, ini langsung luar biasa. didatang, langsung diimpor dari. Langsung asli dari sana Pak ya. Oke. Dalam masih di Expo sebenarnya Pak. Tadi lebih fokus ke Expo. Betul. Sebenarnya di kegiatan Expo ini sebenarnya yang pengen ikut misalkan atau pengen juga memamerkan itu mereka harus gimana? Daftar dulu kah atau Jadi sebetulnya program kita itu kan ada 3 program. Yang Suralaya Expo itu berbayar. oh berbayar? Tuh, Oke. kecuali yang pentas seni dan siar kesuarayaan, ruang interaksi kesuarayaan itu free. Oke. Jadi Nah. gratis ya untuk Tuh, tapi kalau untuk yang 2 program yang kedua sama ketiga, Iya. kalau program Suralaya Expo itu berbayar. Misalnya tuh ada yang mau punya produk apa misalnya tuh, atau mau mengeksposur produk atau upgrade branding Iya, misalnya tuh atau apapun itu kita sediakan stand, silahkan mungkin disewa gitu. oh oke. Sekarang juga mungkin kita sudah hampir full. Udah full. Iya, hampir 90%. Wah, itu udah dari daerah mana aja? Mungkin kalau lokal Afdol ada, Abdul ada, Artwork juga Tasik ada, ya, daerah Ilmi Tasik. Shop jelas ada, Ciamis ya, dari itu Ciamis. Pulnas jelas ada. Gitu. Ciamis Tasik berarti Partnership ya. ada dua partnership untuk pameran kesulitan dan ilmiah itu ada Ilmi Shop sama Pulnas. Oh, Terus dari yang sekitaran itu tadi ya ada Regot, ada apa? Afdol, ada Natalia Medica. oh iya, Natalia Ya, Bang. dekat-dekat tuh. Terus apa lagi? Daerah Ciamis ya. Kerupuk kulit Al Barokah tuh di daerah Amaraya Oh iya itu. betul, ciri khas itu. Betul. Iya, eksis juga tuh. Betul. Nah, kalau dari luar banyak ada sate, nasi goreng, apa mie ayam, bakso, tahu gejrot, rujak kangkung. Jadi lebih ke makanan-makanan yang Sebetulnya dicari ya. 80% makanan. Makanan. Oh. Tapi ada juga itu apa toko buku ada, terus gamis, busana muslim, terus toko herbal, aksesoris Milan nih ya kayaknya udah mulai. kacamata mungkin ada juga di sana, Latansa Optik mungkin insya Allah. Oke. Tapi nah untuk selanjutnya tadi kan ada seni dan syiar Pentas kesuryalayaan. seni dan siar kesuryalayaan. Ini tertarik di seninya Pak. Ini mau menampilkan apa nih? Atau ada penampilan ataukah ada yang ditampilkan? Betul. Ini? Itu lebih apa mungkin singkatnya itu performing talent ya. Oh. Performing talent ada 2 mungkin talentnya, kita sebut talent aja yang perform di atas panggung kita sebut talent. Ada talent internal. Siapa itu talent internal? Internal itu dari kalangan Iwan, Oke. Iwan, wakil talkin dan lain sebagainya. Ada yang wakil talkin, ada 4 wakil talkin yang akan tampil. Kiai Haji Sirojudin, Kiai Haji Asep Sabturijal, Kiai Haji Wahfiuddin Sakam, Kiai Haji Beben Muhammad Abbas, gitu. 4 wakil talkin. Terus ada performing dari kesenian ya seperti Dul Qasid, Dulag, Qasidah, Nasyid misalnya. Oh iya. Termasuk ciri khasnya Pak. Nah, ciri khas Suralaya ada. Itu. Apa aja itu ini mungkin yang baru pertama kali yang muncul ya, rudat. Nerbang juga ada. Nerbang juga Aduh, ada. rudat tuh apa Pak? Karena saya juga baru dengar ya rudat. Mungkin Iwan Muda Mau juga saya sama kasih kayaknya. tahu tapi biarlah nanti Ya, penasaran aja biasa. gitu. Tapi ingat ya bukan bakso rudat ya. Bukan Tapi bakso ini rudal itu, khusus. rudal itu. Bakso Rudat, rudal itu. ada rudat pokoknya nanti. Rudat atau Jadi ini salah satu kesedihan ciri khas Betul, Suryalaya ciri khas Suralaya yang itu. banyak orang nggak tahu. Betul. Ini jadi Hampir punah bahkan. hampir punah. Betul. Kita coba lestarikan, kita coba tampilkan di pentas seni dan syiar kesuarayaan. Terus ada juga tadi
Terbang ya. Nerbang. Oh, terbang. Oh, ngapung itu. Oh iya, itu Nerbang. terbang ya bener. Nerbang. Terbang. Sayap itu mah. Iya bener. Ada nerbang, ada dustur, ada tarhim dan beberapa penampilan-penampilan dari Ikhwan itu. Nah, itu internalnya. Ya. Nah, ada Ini yang yang eksternal. Nih. Yang pertama mungkin malam minggu pertama kita akan menampilkan Ustadz Handi Boni. Handi Boni, oh itu lagi viral. Handi tuh. Boni, Di kalangan Gen Z jutaan ini. follower itu. Wah, betul, Gen betul. Z itu. Gen Z ini pasti pada Gen Z. datang. Malam minggu itu. Malam minggunya. Malam minggu sengaja disimpan sebagai pembukaan. Wah, luar biasa Iwan Muda nih. Nanti akan ada Ustadz Gen Z yang hadir Betul. memberikan syiar ya. Iya, Iwan itu Muda. syiar. Betul-betul. Ceramah, Ceramah semacam Tuh. itu. ceramah kekinian lah. Iya. Iya. Terus malam Seninnya kita akan menghadirkan Tasawuf Underground. Viral juga sama Tasawuf underground. Betul. Jadi lebih ke musik apa gimana nih? bukan. Oh. Jadi tasawuf yang menyasar urban pinggiran. Orang urban pinggiran itu anak-anak pang. Oke. Oh, ada. Ada anak pang yang belajar tasawuf, bahkan bisa ngaji, bisa baca kitab kuning juga bisa. Waduh, saya kalah. Jadi menarik juga ya, jadi menarik ini. Itu Tasawuf yang menyasar kaum urban pinggiran. Sebutnya urban pinggiran kan di, oh di iya kita. kota pinggiran gitu. Iya, betul. Dan peminatnya juga banyak dan mereka bahkan ternyata bisa kalau diajak dengan pendekatan yang mungkin yang sesuai. Metode yang pas, ya. Betul. Hasilnya kan luar biasa gitu. Nanti kita tampilkan dengan anak-anak pangnya. Kita bentuknya itu talk show gitu. Boleh tahu daerah mana Pak? Itu dari daerah mana itu? Dari daerah Ciputat. Ciputat, Jakarta. Iya, Tangerang mungkin. Tangerang Selatan. Itu viral juga, ada di TV-TV, ada di mana, di podcast kemarin kayak di Abdur Asa, di beberapa viral di Instagram juga, followernya juga banyak. Itu salah satu inilah tasawuf itu tidak hanya menyasar mungkin bagi orang-orang tua atau orang-orang yang kebanyakannya kan menganggap Jadi seperti itu. terkesannya tuh sangat khusus ya. Jadi Betul, padahal orang-orang yang sudah dalam listnya malaikat Israel bukan hanya itu. waduh ngeri banget. Iya, betul. Kebanyakannya seperti itu, bahkan banyak di beberapa daerah yang putus ini ya, paremen obor kalau bahasa Sunda itu ya. Iya. Ketika orang tuanya sudah meninggal, tidak ada penerusnya gitu. Tapi ternyata tasawuf juga bisa menyasar yaitu anak-anak pang gitu, salah satunya gitu. Ini akan ditampilkan di dalam Betul. kegiatan pameran. Saya Talk show. justru ngebayangnya Pak, pas pameran ke Suryala ini cuman kayak museum aja terus ternyata sangat menarik di dalamnya. Ada bahkan tadi yang anak pang ternyata bisa ngaji dan itu akan Betul. ditampilkan. Akan ditampilkan. Wah, luar Ben- Tokohnya, tokoh yang mengajari. foundernya, Oh, founder Tasawuf beliau Underground. Iwan juga. Kebetulan, alhamdulillah. Oh, Iwan. alhamdulillah ya. Betul. Wah, nanti ditunggu-tunggu banget nih Iwan Iya. Muda. Mungkin satu waktu bisa podcast kita di Inaya. podcast aja di sini ya. Betul. Boleh. Bisa nanti Penasaran diajak. dengan metode pendekatannya itu. Betul, betul. Bener. Kalau bisa saya jadi hostnya di sana nanti. Oke, lanjut. Kita lanjut lagi. Ini sebenarnya ini masuknya ke ruang interaksi. Bukan, Bukan, pentas seni dari Syiar. Tadi kan ada dua ya yang penampil itu. Ada yang internal, ada yang eksternal. Nah ini masuk ke eksternalnya. Tadi kan malam minggu ada Ustadz Handi iya. Boni, malam Senin juga ada Tasawuf Underground, Ustadz Halim Ambia itu kebetulan foundernya, kebetulan sahabat saya juga. Nah sebetulnya kalau Masih pingin banyak agendanya di sebenarnya. betul ada malam Selasa, malam Rabu, malam Kamis nantilah mungkin akan di share lagi ya. Tapi mungkin akan ya paling yang sekarang itu yang saya akan jelaskan itu yang ininya aja, yang hype-nya aja mungkin ya. Hype-nya aja yang akan Betul. yang akan muncul nanti. Betul, malam minggu kedua nanti ada nasyid. Senada. Jagalah hati. Itu udah lama sekali itu. Zaman-zaman saya SD, Pak. Berarti kalau yang masih ingat senada itu umurnya sudah Wah, nggak muda ya. Tapi tetap sudah terlewat muda gitu. udah Kelewat mudanya gitu. Betul. Bentuknya mungkin itu musik religi,
Betul, itu malam Minggu, terus malam Seninnya itu tanggal 30 ya. Tanggal 31 malam Seninnya Buya Arazi. Ini yang ditunggu nih biasanya nih. Apalagi para kaum kajian. Kajian tasawuf udah ini. pasti pada datang. Insya Allah kemarin tuh kita sudah confirm mau membahas kitab Fathur Robani ya. Fathur Robani, kitabnya karangan Syekh Abdul Qadir Al-Jalani. Wah, lebih spesial ya, kita lebih. Tapi dikemasnya tidak terlalu iya, rumit pasti. ya. Beliau paham, iya, Tapi Pak, ini untuk tadi yang kesenian itu ini kan gratis katanya. Tapi untuk khusus Ikhwan atau semuanya boleh ikutan ini dimanapun berada, jangan pengen datang ke acara ini boleh nggak atau ada bayar daftar dulu? Bukan, yang disebut gratis tuh kalau yang pingin tampil di panggung. Tampil. Kalau yang pingin masuk ke sana free semua juga. Free semuanya. Bebas tanpa pokoknya biaya. bebas tanpa dibayar. Iya. Siapapun boleh. Bade bobo di tugen mangga gitu. Benar kecuali beli buku, ya kan, beli kunas. Bedanya tadi mungkin kembali lagi ke Suralaya Expo, bedanya mungkin kalau di Pameran Kesenian dan Ilmiah itu sistemnya seperti food court. Kita ada meja sama kursi. Jadi semacam pujasera gitu ya Pak? Boleh ataupun gathering bener, sambil nongkrong, makan minum sambil nonton penampilan pentas seni. Ini ngebedain banget sama tahun-tahun sebelumnya ya. Tuh, karena program ini kan baru ya. Bener, ini terlihat sangat modern kalau sekarang nih, lebih menarik. Dan Insya Allah kayaknya yang emang anak Gen Z ya. Kayaknya. Betul, Insya Allah yang sering ikut apa di sana gitu, yang sering ikut kajian-kajian, ikut pelatihan di sana, Insya Allah auto soleh. Waduh, ibu bapak ya tolong diajak putra putrinya untuk datang. Enggak, bercanda itu. Tapi bisa nggak? Oke. Jadi ada narasumber di kajian atau di lebih ke kegiatan ini ya? Betul. Ruang interaksi. Iya. Nah, ini ruang interaksi ini khusus untuk Ikhwan atau umum? Nah, nanti mungkin satu lagi itu untuk penutupan. Insya Allah Rika Ruslan. Iya, ex The Groove. Ini kita baru ngomong bentar udah langsung poin-poin semua ya. Iya. Rika Ruslan langsung keluar nih nanti. Rika Ruslan langsung keluar. Itu di penutupan nanti tanggal berapa? Ini dari tadi ngomongin hari Minggu dan sebagainya. Ini sebenarnya mulai dari kapan? 23 Agustus sampai 6 September. 6 September. Itu dari jam berapa sampai jam berapa? Kalau ruang interaksi kesuralayaan itu dari pagi jam 8 sampai setengah 12. Sesi pertama ya. Sesi kedua itu jam setengah 1 sampai asar. Oh, jadi sampai asar. Betul, ada 2 sesi pagi sama sesi siang. Oke. Itu khusus ruang interaksi kesuralayaan. Tapi untuk pentas seni dan syiar kesuralayaan itu dimulainya di Bada Asar. Pada asar lanjut Sampai maghrib. Break dulu sampai Isya, nanti dimulai lagi sesi malamnya setengah 8 pada Isya sampai jam 10 atau sampai sana dengan selesai. berarti sampai malam banget ya. Full. Iwan Muda kayaknya jadi Free. Udah free. Terus banyak Pilihan makanan juga banyak gitu, minuman. Artis-artisnya juga luar biasa. Insya Allah. Jadi bukan cuman ada di venue utama di sebelah sana ya, di lapangan aja, tapi di sini juga ada. Betul. Wah, ini luar biasa nih. Mudah-mudahan bisa jadi alternatif pilihan mungkin betul. ya. Misalkan di di sana bazar juga ada yang mungkin yang senangnya ke ilmiah bisa ke bawah gitu. Benar. Tuh. Oke. Sebelum kita lanjut nih, kita mau coba ini nih, boleh diminum dulu ini. Produk asli Pondok Pesantren Suryalaya Tasikmalaya. Ini ada Coolness. Boleh Pak, kita coba dulu, kita minum dulu Pak. Produk Suralaya ya. Asli nih, produk Suryalaya. Kok saya mengiklankan kita cobain. Ini Bapak punya coba, Bapak. Ini punya tagline katanya beningkan pikiran dan hatimu. Betul. Nah, kita cobain aja yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh. Langsung bening Pak. Ini kesejukan alami penuh kesagaran. Karena ini kalau tadi saya baca-baca artikelnya juga Pak di iklan-iklan ini udah luar biasa, sampai pH-nya udah seimbang, terus lewat proses ozonisasi ini. Ini kalau boleh tahu Bapak lebih mendalam nih kayaknya tentang Coolness ini Pak.
Ini ozonisasi itu apa, Pak? Ini gimana ini saya jadi tempat yang lain gitu sebagai ketua bidang atau sebagai ini. Ini kebetulan aja. Kebetulan mungkin ya tidak apa-apa mungkin sekalian. Biar Iwan Ahmad tahu kalau ini tuh produk yang sangat-sangat sehat. Gitu. Kebetulan saya sebagai ketua bidang juga, saya juga sebagai direktur Iya. PT Cahaya Bening Kencana yang sebagai perusahaan yang memproduksi Kulnas. Oke. Ada 5 brand, salah satu yang kita keluarkan yang pertama ada Kulnas, nanti 4 brand menyusul, insya Allah. Oke. Tadi jawab pertanyaan saya, Pak. Ozonisasi itu apa, Pak? Iya, ada dua proses utama. Itu ada UV, ultraviolet. Udah pasti ngancurin sama tuh ya. Ozonisasi itu lebih ke mikrobiologinya yang dihajar. Jadi hewan-hewan kecil di dalamnya akan Betul. hilang. Ada 3 ini kan yang disterilisasi itu, difiltrasi itu ada fisika, kimia sama mikrobiologi. Nah, ozonisasi sama UV itu membasmi bakteri dan mikrobiologinya gitu. Oke, jadi ini udah bebas dari bakteri dan virus. Pasti dijamin karena udah izinnya, standarnya udah SNI sudah keluar, terus ada halalnya juga. Kita pastikan semua karbon yang kita pakai dan sand filter dan lain sebagainya yang kita pakai, material yang kita pakai untuk filtrasi itu bebas dan halal. Iya. Terus yang kedua tadi mikrobiologinya ada 2 yang memang membersihkan dari mikrobiologi. Yang pertama UV dan sinar UV ya, yang kedua ozonisasi. Wah, udah nggak perlu ragu lagi ya, Iwan Iya. Muda. Untuk minum Kulnas Betul. produk asli Pondok Pesantren Surya. Betul, tiap hari sudah 2 kali dalam 1 hari kita terus cek lab. Kita punya lab sendiri. Jadi udah sangat terstandarisasi dari Betul, segi kesehatan betul. ya, Pak ya. Tiap hari sebelum produksi dan sebelum proses produksi dan pasca produksi itu melewati QC. Oke. Tuh. Jadi emang cocok buat Iwan Muda untuk membendingkan pikiran dan hati. Insya Allah. Satu luar biasa. Baik, kita lanjut lagi, tadi iklan lewat, kita langsung lagi deh. Sudah Pas segar banget ya ini ya iklannya saya ya. Udah segar pikiran, hati juga udah segar. Kita balik lagi ke acara ini. Sebenarnya apa sih yang pengen ditawarkan di tahun yang sekarang tentang pameran kesuryalayan dan ilmiah ini, Pak? Lebih khususnya gitu. Apa yang ngebedainnya gitu, khusus banget. Gitu. Memang sih sebetulnya pameran kesulitan dan ilmiah itu bidang yang baru ya. Bidang yang baru, mungkin program yang baru juga. Sebenarnya kita ini sebagai pionir mungkin ya. Jadi Baru ya. ini produk barunya ini dari Betul, Pondok Pesantren produk baru 120 dari tahun. rangkaian keseluruhan acara milad Pondok Pesantren Suralaya gitu. Oh, oke. Memang sebetulnya kita ini sekarang sedang meriset, mencoba gitu dengan konsep yang baru, dengan konsep sekarang mudah-mudahan bisa diterima dan sukses gitu. Oh, oke. Jadi alternatif pilihan lah untuk mungkin saja yang butuh hiburan. Tidak semua orang mungkin yang hiburannya butuh hiburan yang Tidak cuma musik aja. cuma musik saja, tapi ada syiarnya mungkin juga ya. yang datang ke Suralaya kan mungkin ada yang pingin, saya pingin menambah ilmu, wawasan. Benar, pengen tahu nih tentang Suryalaya kajiannya Itu apa aja sih? Benar. Apa sih Suralaya itu gitu? Apa saja budaya-budaya asli Suralaya itu seperti apa? Sejarah-sejarah, manuskrip, jejak-jejak. Oh, itu akan ada. Sebagian ada. Sebagian ada. Sebagian ada. Luar biasa tuh ya. Ini jadi rasa penasaran Iwan Muda mungkin akan terjawab mungkin ya kalau Betul. mengikuti kegiatan dari tanggal 23 ini ya. Untuk Agustus. karena yang tadi ruang interaksi kesualian itu full ya. Di banyak fasilitator atau pemateri yang hadir di sana seperti Profesor Mubiar, Pak Dr. Kodir, Muhammad Kodir, LDTKN yang membahas jejak Abah Anom di Asia Tenggara misalnya tuh. Banyak banget, ada psikolog, Pak Dr. Andes Asep Khairul Ghani, psikolog MAG. Itu juga hadir dengan psikologi pendekatan tasawuf wujudnya tarekat TKN Suralaya. Wah, ini lebih ke Suryalayaannya lebih. Betul. Jadi TKN Suralaya ke Suryalaya melalui berbagai pendekatan gitu. Benar-benar sudut pandang keilmuan. Psikologinya ada. Ada, benar.
sejarahnya ada, budayanya ada, gitu. Pelatihan dusturnya Ada mungkin pelatihan dustur juga, Pak? Darhim ada pelatihan. Tadi belum disebutin ini baru Iya. muncul nih. Ternyata Udah buku ada banyak kayak tafsir Mankobah yang karangan Parojaya. itu Mankobah ditafsirkan di satu acara. Itu acaranya di mana nih? Nanti Di bawah. ya, Ada itu hadir rahasia. saja ke sana, insya Allah. Kita selesain aja kita kajian penasaran Pak ini Pak. Oke, luar biasa ya, banyak acara ternyata Iwan Budha yang bukan cuma pameran yang dianggap itu cuma museum aja. Ternyata banyak acara yang menarik, khususnya sasarannya Gen Z nih. Dari mulai acara tanggal 23 sampai tanggal 6 September. 6 September ini dengan puncaknya dengan artis-artis dan narasumber yang sekarang sedang viral dan memang khusus di bidang tersebut ya. Wah, ini luar biasa Iwan Budha. Mungkin pengen menyampaikan sesuatu untuk Iwan Budha tentang acara ini dan mungkin yang pengen menarik untuk datang. Nah, ini boleh. Bagus belum ngomong dari tadi dihabisin terus. Boleh, Pak. Mungkin apa Pak? Jadi karena tadi sudah disampaikan bahwa selain sisi hiburan dan juga dakwah, termasuk juga sisi ilmiahnya, kita menyediakan pelatihan-pelatihan, misalkan pelatihan tahsinul Quran, pelatihan tadi dustur dan tarhim khas Suryalaya. Nanti ada pelatihan bagaimana membaca kitab dalam 40 jam metode Al-Fatihah. Luar biasa nih. Gitu ya, atau nanti ada juga bagaimana cara menghafal Al-Qur'an tanpa menghafal. Kita datangkan. Ini cara penghafal Quran tanpa menghafal, Pak. Kita datangkan langsung gitu ya. Empuknya dari dari Jakarta. Legendnya langsung deh. Nah, termasuk psikolog Pak Asep itu bukan hanya sekedar kajian buku tetapi langsung bersifat aplikatif. Nah, dengan harapan ya Ikhwan itu betul-betul bisa melihat Suryalaya dari berbagai macam dimensi. Nah, kepada seluruh Ikhwan yang ingin mengikuti acara-acara tersebut, nanti kita akan share juga berbentuk Google Form dan nanti konfirmasi. Insya Allah semuanya free. Free semuanya, Ya. tapi harus daftar nih Pak. Harus datang, wajib Harus datang, datang, dan harus daftar. Oke. Apa benefitnya? Satu, mendapat jelas ilmu pengetahuan. Oh iya jelas itu Pak. Dua, Pasti. keterampilan. Keterampilan, mantap. Langsung. Tadi Asup tuh bisa baca kitab, Jadi begitu bisa. keluar, jadi bisa. Itu jaminan loh. Benar, benar. Jaminan. Asal begitu. Yang ketiga nanti kita kasih juga sertifikat. Ada sertifikat Oh, juga. keren itu, 5 tahun sekali. Nah, Suryalaya Award untuk orang-orang tertentu nanti ada. Oh ada juga Suryalaya Award. Gitu. Tapi semua peserta nanti kita dapat sertifikat. Wah, Nah, kami harapkan selain nanti santri juga mahasiswa Suryalaya juga Ikhwan-Ikhwan semuanya Oke. boleh datang di waktu yang sudah ini. Insya Allah nanti kita juga share rundown acaranya dengan harapan semua Ikhwan dari berbagai daerah bisa mengikuti momen yang sangat penting ini. Gitu. Ya, iya siapa saja. Siapa saja boleh, dari mana Mau aja Ikhwan boleh ataupun datang. siapa saja. Oke, luar biasa Ya, Iwan Budha. karena ini sangat menarik sekali. Mungkin di dunia baru di kita saja. Ada acara ini. Memang ada ini yang yang begitu ditunggu-tunggu. komplit. Emang ini yang sekali. ditunggu-tunggu. Baru, baik. Nggak ada yang lain itu. Insya Allah gitu ya. Luar biasa. Anda tidak menyesal ikut acara kami gitu. Betul. Ya. Insya Allah. Ini jadinya untuk dari santri untuk santri ya. Ini luar biasa nih. Dan yang lebih penting lagi begitu selesai ataupun ketika istirahat itu di depan tuh sudah diberikan ini disajikan kulinernya lengkap bakso. lagi dari berbagai macam masakan Nusantara. Bener, lokal Gitu. ya kan. Free kalau bisa melihat saja gitu. Ya. Melihat free. Kalau makan gitu. Itu pokoknya kalau Anda nggak datang nyesel deh. Nyesel ya. Nyesel. Karena ini Kita datang tuh. sesuatu yang ternyata sangat menarik acaranya Sangat ya. menarik. Bukan Kayaknya. acara yang formal Betul. di ruangan aja, ternyata ada yang di luar. Ih, keren banget nih Iwan Budha. Bahkan kita sediakan langsung panggung yang Mau rijing. wah Panggung panggung rigging. itu bukan lighting.
Pakai sound horeg gak nih? Jangan ya. Keren gitu. Pecah kaca di ini. Sekolah kasihan. Oke. Luar biasa. Ini dari tadi Pak, dari tadi ngobrol, ini saya lebih gagal fokus Pak, gara-gara ngelihat 120 tahun ini produk mana ini? Ini dari tadi saya belum pernah ngelihat dari kemarin deh. Baru tahu ya. Ini boleh tahu Pak dari mana Pak? Nah ini produk yang spesial juga di antara partnership dari Pondok Pesantren Suryalaya. Hilmi Shop. Jadi ketika Anda membeli ini secara tidak langsung ada kontribusi untuk pondok pesantren bersama bidang ini. Oke. Ini keren loh, lihat tuh. Oh, ada 120 tahun. Ini kan kita ngasih free ya. Heeh. Ininya dari mana salah satu dananya misalnya tuh? Ah. Ya ini. Salah Dari satunya, pembelian ini. Betul, Hilmi Shop bekerja sama dengan bidang pameran kesulitan dan ilmiah, akhirnya melahirkan beberapa produk cindera mata Oke. yang legal, yang dananya sebagian untuk mensupport dan mensukseskan acara Iya. bidang pameran Dan ini kesulitan dan peci ilmiah. khusus di 120 tahun. Betul, Pondok peci, Pesantren Suryalaya. Kaos, Ada kaos. ada gantungan kunci, ada tas, Oke. lengkap. Nanti Hilmi Shop akan hadir di sana. Mantap Iwan Buddha. Ini bisa Cindera langsung mata dibeli saja legal. Iwan Buddha ya. Wah, luar biasa. Banyak produknya ternyata pondok pesantren. Sama ya. Kunas mungkin nanti di sana. Bisa, tapi saya nggak kebagian kan nggak apa-apa. Jadi pulang dari sini dia bisa membawa kunes dan juga kopiah serta Aksesoris yang lain. Wah, bener. Kenang-kenangan ke 120 tahun ya kan, luar biasa. Oke Iwan Buddha, tadi kita udah ngobrol panjang tentang pameran dan tentunya tentang apa? Ya, tentang kegiatan ilmiah yang tentunya akan diselenggarakan pada tanggal 2 sampai tanggal 5. Tentunya ini sangat menarik dari penjelasan dari Pak Agus, dari Pak Hilman dan juga Pak Robit juga luar biasa. Tentunya kita udah nggak sabar lagi. Kalau bisa besok tanggal 23 bisa nggak ini? Biar kita langsung mulai aja acaranya itu. Udah nggak sabar buat itu. makanya cepet-cepet daftar loh. Oh iya, jangan lupa daftar Iwan Iya, Buddha. karena terbatas kita itu. Oh terbatas ya. Pesertanya terbatas. Jadi secepatnya untuk daftar biar Nah, dapat sertifikat dari betul. kegiatan-kegiatannya Iwan Buddha. Baik, mungkin itu aja. Kita terima kasih sudah hadir Sama-sama. Bapak, sudah berbincang-bincang dengan kita tentunya di kegiatan persiapan Milad ke-120 tahun Pondok Pesantren Suryalaya. Semoga acaranya berjalan dengan lancar. Tentunya memberikan manfaat yang luar biasa, bukan hanya untuk Iwan Awad tapi juga untuk semuanya. Iya, Oke, luar biasa. Baik, kita tutup saja untuk pertemuan kali ini. Tapi sebelumnya saya ingatkan lagi Iwan Muda jangan lupa untuk mencoba salah satu produk Pondok Pesantren Suryalaya Tasikmalaya. Dan ini udah pasti menyehatkan, membeningkan pikiran dan juga hatimu. Saya Alai Wijaya Kusuma pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bye-bye. semuanya. Terima kasih semuanya.